bahwa bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus. Jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas, butuh bantuan, dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya, seperti itu. Jadi kalau untuk reguler kami 100% menggunakan transfer ke rekening PM, seperti itu. Jadi tidak ada dalam bentuk barang atau natura. Kemudian tadi sudah dijelaskan tentang kenapa awal tahun anggaran dicairkan. Ini bahkan sejak sebelum saya menjadi menteri, itu pencairannya sudah bulan Januari. Karena memang tadi saya jelaskan teorinya, kalau mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan 1 bulan untuk hidup itu mereka nggak bisa. Jadi makanya kita harus sangat disiplin untuk membantu mereka. Kemudian yang berikutnya adalah, jadi sekarang ini saya bisa persis tahu berapa realisasi pencairan keuangan, saya bisa buka sebetulnya. Ini tadi sempat saya print, sempat saya cek. Itu kalau ada dispute, misalkan laporan tentang misalkan penyelewengan bansos, kami dibantu oleh Satgas di KPK, Satgas untuk Satgas khusus untuk kalau ada sesuatu, dan Satgasus yang diberikan bantuan oleh Pak Kapolri ke kami. Kami punya didampingi dari Pak Kapolri sekitar 21 orang, dan dari KPK juga ada mendampingi kami kalau ada dispute tentang penyaluran ini. Seperti itu. Nah, untuk ngontrol, apakah kami misalkan mau komplain, kami 24 jam kami punya CC room. Seseorang bisa melapor, kenapa saya nggak terima bulan ini? Kenapa ini nggak berhak? Jadi yang kita sebut usul sanggah, ini nggak berhak. Kenapa ini dapat? Maka dia bisa melaporkan, dia tunjukkan foto rumah, kemudian kami cek lapangan. Kalau ternyata menurut kita betul seperti ini, Pak, ini rumah tidak layak bansos, maka kita kirim. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 13 2011, keputusan data itu ada di daerah. Jadi karena itu kita kembalikan ke daerah. Awalnya saya minta daerah kembalikan 3 bulan, tapi tim dari Satgasus, kemudian KPK nyampaikan terlalu lama Bu Mensos, 1 bulan saja. Akhirnya 1 bulan, kalau mereka daerah tidak menjawab, berarti sanggahan atau usul itu betul. Seperti itu, Bapak. Jadi ini untuk menjaga data kita, apakah data kita betul atau tidak. Itu kami punya, sekarang sudah ada berapa juta relawan ya? 2 juta relawan yang dia melaporkan itu. Kemudian ini hasilnya, jadi ini hasilnya Bapak. Sebelumnya Mas. Sebelumnya, tolong sebelumnya. Jadi ini ada total usulan, jadi dia mengusulkan. Nah kemudian usulannya ditolak, itu 492.000, kami punya datanya ini. Ditolak bisa oleh di daerah, juga bisa dari kami. Kadang tetanggaan gini saling iri Pak. Saling iri, padahal ya memang dia butuh gitu. Setelah dicek, dia tidak bisa kita hanya lihat memang kondisi rumah, kadang harus ditanyakan. Contohnya misalkan, di suatu daerah, di suatu daerah, saya tidak sebutkan, itu rumahnya kayak istana di tengah hutan. Tapi ternyata dia itu dulunya TKI, kemudian sekarang dia tidak bekerja, dia sekarang menjadi miskin, tapi rumahnya seperti istana, tapi nggak laku dijual karena di tengah hutan. Seperti itu. Jadi itu kita harus cek seperti itu untuk menjaga kualitas DTKS kami. Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan jadi untuk komunitas itu tetap kita berikan BNBA. Di wilayahmu yang diberikan
bantuan itu ini A, B, C, D, alamatnya ini. Jadi dia memberikan ke yang bersangkutan sesuai data itu, kemudian melaporkan melalui foto seperti ini. Juga ada komunitas anak yatim yang dia tidak ada orang tuanya. Itu di yayasan-yayasan, itu kami bantu. Memang belum sepenuhnya semua bisa kita bantu. Jadi seperti ini setiap hari mereka buat laporan. Mengirim setelah bantu makanan, kemudian foto dikirim kepada kami. Seperti itu. Bukan lebih dari 500 anak. Itu anak TKI yang ada di Sebade. Ini sekarang kita Batam, kemarin kita kasih KTP. Karena dia nggak punya KTP. Sehingga padahal dia nggak tahu juga orang tuanya ada di mana. Mereka ikut yayasan-yayasan seperti itu. Jadi kami harus ngurus sampai mereka dapat KTP dulu atau dapat KK dulu untuk kami memberikan bantuan. Karena kalau tidak, kami juga kena pemeriksaan. Jadi yang pertama dilakukan adalah pencocokan data dengan data Dukcapil. Itu kita lakukan. Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BKN. Apakah dia PNS bukan? Setelah itu kita cocokkan lagi dengan BPJS Tenaga Kerja. Apakah dia gajinya di atas UMK atau bukan? Kemudian apakah dia termasuk di AHU tadi saya sampaikan itu. Seperti itu. Jadi kita ngeceknya seperti itu sebelum kita yakin bahwa itu berhak untuk diberikan. Kemudian ya, BLT El Nino itu tadi sudah kami sampaikan bahwa memang ya itu bukan kami ngatur, tapi memang tanggal 6 itu ada ratas, tanggal 7 itu kebetulan di DPR, terus kami sampaikan sekalian. Jadi ada hearing ya, hearing seperti RDP, raker gitu. Ya kami sampaikan sekalian begitu. Terus saat itu saya ngomong, waduh ini enggak nututi, kalau harus akhir Desember saya harus cair, saya enggak nututi. Saya minta saat itu gimana kalau dengan PT Pos, karena bank tidak mungkin, tadi sudah kami jelaskan dalam waktu 3 bulan, bank tidak mungkin mencairkan itu. Tapi itu sudah kelar, itu jumlahnya tadi berapa? 21.353. Seperti itu kakak. Kemudian 2023. Kemudian ya ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bappenas. Jadi bukan kami Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih.